Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang SIM PLS menggunakan Smart PLS. Nah, pada video kali ini, eh, kita akan mencoba melakukan olah data di Smart PLS. Nah, saya itu memiliki tiga variabel ya. Jadi ada variabel X, variabel mediasi, dan variabel Y. Nah, variabel X itu punya dimensi. Ada tiga dimensi. Lalu dari dimensi ini, kemudian diturunkan menjadi item atau indikator. Seperti ini. Di M pun seperti itu. Di M itu ada 4 dimensi. Jadi variabel M itu punya 4 dimensi. Variabel Y itu punya 2 dimensi. Nah, bagaimana cara kita menggambar ini ke Smart PLS? Oke, sebagian besar mahasiswa atau peneliti, ketika mereka punya variabel yang seperti ini, yang multidimensi ya, bisa dikatakan ini adalah variabel yang dimensi. Jadi semua variabel ini multidimensi. Nah, lalu sebagian besar mahasiswa atau bahkan mungkin peneliti atau bahkan mungkin dosen. Nah, digambarlah seperti ini. Nah, digambarlah seperti ini. Jadi modelnya digambar seperti ini. Nah, ini adalah model first order ya. Jadi ini adalah model first order. Nah, jadi karena dari variabel langsung pada indikator atau item ini. Jadi digambar first order seperti ini. Nah, sekarang coba kita akan menguji outer modelnya. Ya, outer modelnya terlebih dahulu. Lesen, algoritma. Nah, kita perhatikan outer loadingnya. Nah, ternyata outer loadingnya itu buruk sekali gitu ya. Nah, misalnya di variabel M itu banyak sekali yang merah walaupun masih 0,6. Tapi yang X-nya ini jelek sekali. Ya. X-nya ini malah negatif nilainya. Ya. Nilainya negatif. Lalu di Y-nya itu ada dua yang merah. Ada satu yang 0,4 gitu. Sekarang jadi pertanyaannya, mengapa bisa seperti ini? Gitu ya. Bahkan yang X ini, variabel X ini, itu nilainya sampai negatif. Gitu ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Nah, bisa saja hal ini terjadi karena kita menjadikan modelnya itu adalah model first order. Seperti ini. Ya. Kita menjadikannya itu sebagai model first order seperti ini. Nah, padahal kalau kita lihat di kisi-kisinya, ya, di kisi-kisi bisa dibilang ini kisi-kisi kuesioner. Ya. Variabel X itu kan punya dimensi. Variabel M juga punya dimensi. Variabel Y juga punya dimensi. Lalu di masing-masing dimensi itu punya item atau indikator. Artinya, semua variabel ini adalah variabel yang multidimensi atau konstruk yang multidimensi. Maka, bisa terjadi seharusnya penggambaran modelnya itu bukan first order seperti ini. Ya. Penggambaran modelnya bukan first order seperti ini, tetapi menjadi high order atau second order. Jadi gambarnya harusnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Seharusnya seperti ini, ya. Jadi penggambarannya itu first apa? Second order harusnya. Harusnya second order seperti ini. Nah, ini adalah gambar second order untuk repeated indikator, ya. Karena indikator ini apa? Item-itemnya itu masuk di setiap dimensinya kan ada item. Lalu item-item ini kemudian dimasukkan lagi ke bagian variabelnya seperti ini, ya. Bagian variabelnya seperti ini. Nah, dimasukkan lagi ke variabelnya seperti ini. Oke. Nah, jadi penggambarannya seharusnya seharusnya second order mengikuti kisi-kisinya.
Karena di kisi-kisinya itu dari variabel baru ke dimensi. Setelah dimensi baru ke item. Ya. Bukan dari variabel langsung ke item atau indikator. Bukan seperti itu. Kan dia dari variabel ke dimensi dulu. Baru dari dimensi ke indikator. Maka mungkin penggambaran yang sebenarnya itu adalah seperti ini. Ya. Penggambaran yang benarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang coba kita menguji outer model. Ya, seperti itu. Kita lihat auto loadingnya. Oke, ini kita copy saja ke Excel. Nah, yang akan kita ambil, ya, auto loading yang akan kita ambil, bukan yang ada di variabelnya, misalnya yang ini. Bukan ini, atau ini, bukan. Tapi di indikatornya. Ini. Nah, jadi yang kita ambil, item yang ada, auto loading item di indikatornya. Ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, semuanya sudah hijau. Gitu. Tidak ada yang merah. Bahkan yang X-nya itu semuanya hijau. X-nya semuanya hijau. Nggak ada yang merah seperti yang di penggambaran model first order tadi. Ya. Semuanya sudah hijau. Lalu, mari kita lihat reliabilitasnya. Nah, coba kita ke first order untuk melihat reliabilitasnya. Reliabilitas dan AV-nya. Kita lihat reliabilitas dan AV-nya. Nah, ternyata reliabilitasnya itu ada yang sangat jelek, yaitu yang X. X itu 0,172 untuk row A-nya, row C-nya 0,6. Lalu AV-nya itu 0,2, tidak sampai di atas 0,5, tapi di bawah 0,5. Nah, ini semakin memperjelas bahwa model first order itu tidak cocok. Ya. Model first order itu tidak cocok. Ya. Karena di kisi-kisinya itu kan dari variabel ke dimensi baru ke item. Sehingga model first order itu tidak cocok. Nah, sekarang kita ke second ordernya. Kita lihat reliabilitas dan AV-nya. Perhatikan, reliabilitas dan AV-nya malah lebih bagus gitu. Bahkan AV-nya semuanya hijau gitu. Ya, ini kan kita ambil yang indikatornya saja. Coba kita ambil saja yang indikator kan. Jadi yang variabelnya kita buang. Karena ini kan kita masih masuk di tahap pertama. Jadi yang ini kita buang, X kita buang, dan Y kita buang. Nah, ternyata hasilnya, ya, hasilnya ya, itu bagus, gitu ya. Walaupun ada yang merah, tapi masih 0,6. Dan AV-nya semuanya hijau. Tapi kalau yang di first order tadi, ya, kalau yang di first order tadi, X-nya itu malah merah, gitu ya, di bawah 0,5. Tapi sekarang semuanya menjadi eh, apa namanya, menjadi hijau, gitu ya. Nah, lalu mari eh, kita perhatikan validitas eh, diskriminannya untuk yang first order. Kita perhatikan first ordernya, kita lihat. Nah, HTMT-nya bagus ya. Lalu phonology-nya juga bagus ya. Sekarang kita kembali ke second order-nya. Kita lihat diskriminan validity. Oh, salah. Tadi. Oke, atau diskriminan validity. Ini. Nah, kita copy saja ke Excel. Kita lihat. Nah, yang variabelnya kita buang. Nah, ini variabelnya kita buang. N, X, dan Y. Kita buang. Begitupun yang ini kita buang. N, X, dan Y. Apa yang terjadi? HTMT-nya juga bagus ya. Tidak ada yang merah. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ternyata
Memang seharusnya modelnya itu adalah second order, bukan first order. Karena kalau kita menjadikan dia ini first order, maka hasilnya akan buruk, terutama di bagian autoloading dan nilai reliabilitas serta AV-nya. Apalagi memang di kisi-kisinya, kisi-kisinya itu kan dari variabel ke dimensi dulu, baru ke item indikator. Nah, sebagian besar mahasiswa, bahkan dosen, ya, mereka membuat kisi-kisi variabel itu selalu ada dimensi. Lalu dari dimensi itu kemudian ada item. Tetapi ketika membuat gambar model, itu justru mereka menjadikannya sebagai first order. Padahal jelas-jelas di kisi-kisi itu kan dari variabel ke dimensi baru ke item. Maka seharusnya modelnya itu bukan first order, tapi second order. Apa jadinya kalau misalnya di kisi-kisi ini menampilkan variabel ke dimensi lalu kemudian ke indikator, tapi kemudian kita gambar modelnya itu menjadi first order, maka kemungkinan besar akan terjadi yaitu hasilnya akan buruk ya, terutama pada saat pengujian outer modelnya. Ya. Misalnya di bagian outer loadingnya mungkin akan banyak yang merah, ya. Di outer loadingnya kemungkinan banyak yang merah, reliabilitasnya juga mungkin akan banyak yang jelek, AV-nya juga mungkin akan jelek. Apalagi di validitas diskriminan seperti itu. Nah, untuk yang second order, ya, itu biasanya dia pengujian outer modelnya itu dua tahap, ya. Kalau kita menggunakan embedded to state, embedded to state approach. Nah, tadi kan kita sudah lihat di bagian tahap pertama, ya, di tahap pertama di tahap indikator, itu kan semuanya bagus ya. Lalu kemudian kita ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua itu kita perlu memunculkan nilai latent variable untuk indikator. Ya, untuk indikator ini kita perlu memunculkan nilai latent variable. Caranya bagaimana? Caranya kita ke create data file. Nah, ini kita tulis saja tahap kedua. Tahap kedua. Nah, kita create latent variable score. Lalu kita pilih create. Oke, sudah. Lalu kita kembali. Kembali. Nah, ini saya duplikat saja. Second order tahap 2. Seperti ini. Saya ambil yang ini. Nah, di bagian di sini, saya akan hapus yang indikator. Ya. Indikator ini akan saya hapus. Ini saya hapus, saya hapus, saya hapus, 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 dan hapus. Nah, setelah itu, kita ambil yang tahap 2, yang ini. Nah, kemudian kita masukkan latent variable score dari indikator. Misalnya X1, X ini, X1, sama X1. Oh, belum bisa. Oh ya, sama. Ini saya belum buang ininya. Nah, ini belum saya buang. Kita buang dulu. Oke, lalu ini kita buang juga. Delete, lalu ini kita buang. Nah, sekarang kita ambil latent variable score-nya, yaitu X1 ini, X2, X3. Lalu M-nya M1, M2, M3, M4. Lalu Y-nya Y1, Y2. Oke, kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita pengujian outer model tahap kedua. Oke, kita lihat outer loading-nya. Oke, ini ada yang jelek ya, 0, X3 ini jelek 0,073. Kalau misalnya jelek kita bisa buang gitu ya. Kalau dia modelnya reflektif kita bisa buang. Kalau modelnya reflektif. Oke, kita lihat lagi di bagian reliabilitasnya. Kita lihat. Nah, ini juga jelek. Tidak apa-apa. Yang indikatornya mungkin ada yang perlu kita buang. Ini bagus. Jadi kemungkinan indikator X3 ini kita buang ya, delete. Lalu kita coba lagi. Sekarang kita lihat lagi motor loading. Aman. Reliabilitas.
aman ya, aman nilaitasnya. Lalu diskriminan validity aman. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, eh, memang kita harus ini ya, kita harus benar-benar bijak ya, benar-benar teliti dan bijak untuk menentukan apakah model kita itu adalah model first order atau second order ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kisi-kisi kita menampilkan yang seperti ini dari variabel lalu ke dimensi lalu baru ke item atau indikator, maka kemungkinan ini harusnya menjadi second order ya, menjadi model second order bukan first order. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai first order, maka kemungkinan akan buruk hasilnya, terutama di bagian pengujian outer model, khususnya di bagian outer loading, reliabilitas, AV, dan juga mungkin validitas diskriminannya. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.